Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehnatullah, NIM 20301501079 dari kelas PJKRD. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang kesehatan kulit dan kelamin. Pengertian: penyakit infeksi merupakan salah satu cabang dari penyakit yang dipelajari pada bidang ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Pada bidang kulit, infeksi dapat dibagi berdasarkan penyebabnya, seperti infeksi bakteri yang dikenal dengan pioderma, infeksi jamur yang dikenal sebagai dermatomycosis disebabkan oleh virus dan manifestasi dari parasit. Pioderma. 1. Pioderma. Pioderma merupakan penyakit infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri penghasil nanah, sehingga dalam pemeriksaan sering ditemukan efflorescensi pustus atau krusta kuning kehijauan. Krusta kuning kehijauan. Pada umumnya, sebanyak 60% individu normal ditemukan S. aureus yang tumbuh intermiten pada kulit dan mukosa. Penularan penyakit ini dapat terjadi akibat kontak langsung dengan penderita atau udara. Pioderma primer. Infeksi yang mengenai kulit yang normal. Pioderma sekunder. Infeksi pada kulit yang sudah ada penyakit kulit lain sebelumnya, sehingga dalam pioderma sekunder disebut impetigenisata. Misal Eschema vulgaris, impetigenisata. Prurigo impetigenisata. Varicella impetigenisata. Hidradenitis suppurativa. Intertrigo ulcus. Selanjutnya, impetigo. Impetigo merupakan pioderma superficialis, di mana infeksi berbatas pada epidermis. Impetigo diklasifikasikan menjadi 3, yaitu impetigo crustosa, impetigo bullosa, dan impetigo neonatorum. Pertama, impetigo crustosa. Penyakit ini disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus. Predileksi dari penyakit ini pada daerah wajah, area sekitar hidung, dan mulut, di mana hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan sumber infeksi. Kedua, impetigo bullosa. Penyakit ini paling sering disebabkan oleh Staphylococcus aureus dengan predileksi di aksila, dada, dan punggung. Yang ketiga, impetigo neonatorum. Merupakan varian impetigo bullosa yang terdapat hanya pada neonatus. Kelainan ini dapat ditemukan menyeluruh. Seperti pada gambar ini, di mana A yaitu impetigo crustosa, tampak krusta kuning seperti madu dengan dasar erosi. Untuk gambar B, impetigo bullosa, tampak bula hipopion, colored, dan erosi. Selanjutnya, folikulitis. Peradangan yang mengenai folikel rambut. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Folikulitis dibagi menjadi 2 berdasarkan kedalaman infeksi, yaitu folikulitis superficialis dan folikulitis profunda. Folikulitis superficialis dapat disebut juga sebagai bokar impetigo. Kelainan kulit berupa papul, eritem, atau pustul berbentuk kubah yang di tengahnya terdapat rambut.
Selanjutnya polikulitis profunda. Tempat predileksi di bibir, atas dan dagu bilateral. Kelainan kulit berupa papul, eritem atau pustul disertai infiltrat subkutan yang dapat diraba. Ini adalah contoh pada kelainan tersebut. Papul eritem dan puspul multiple polikulitis. Selanjutnya furunkel. Peradangan yang mengenai folikel rambut dan sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Furunkel umumnya timbul pada daerah yang lembab dan lipatan seperti leher, wajah, aksila, dan bokong. Beberapa faktor yang dapat menjadi pencetus terjadinya furunkel seperti obesitas, gangguan fungsi neutrofil, imunosupresan akibat glukokortikoid sistemik, kemoterapi, dan defisiensi imunoglobulin. Furunkel yang lebih dari satu disebut sebagai furunkolosis. Bila berkumpul menjadi satu disebut karbunkel. Karbunkel biasanya lebih luas dan dalam. Pasien pada umumnya akan merasa sangat nyeri dan mengeluh, demam dan malaise, sering meninggalkan bekas luka. Perhatikan kedua gambar ini, yaitu pada gambar A, nodul eritem multiple tersebar distrik furunkolosis. Sedangkan gambar B, furunkel yang berkonfluens karbunel, di mana karbunel itu furunkel yang berkumpul menjadi satu, seperti contoh gambar B ini. Selanjutnya ektima. Ektima merupakan ulkus superficial yang tertutup krusta dan lekat di atasnya, disebabkan oleh Streptococcus behemolyticus. Pada umumnya mengenai usia anak-anak dengan predileksi tempat yang mudah terkena trauma seperti tungkai dan bokong. Kelainan kulit awalnya berupa vesicopustul yang pecah, akan tampak kristal tebal berwarna kuning yang bila diangkat tampak ulkus dangkal berbentuk cawan dengan tepi meninggi, seperti pada gambar ini. Ektima pada ekstremitas bawah. Selanjutnya, erysipelas merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh Streptococcus. Pada umumnya didahului oleh gejala konstitusi seperti demam, malaise, dan didahului oleh trauma. Epidermis dan dermis merupakan lapisan kulit yang diserang. Selanjutnya, selulitis disebabkan oleh Streptococcus, memiliki gejala konstitusi, predileksi, dan hasil pemeriksaan laboratorium yang sama dengan erysipelas. Yang membedakan adalah gejala klinis eritem dengan infiltrat yang difus mencapai lapisan subkutan dan teraba keras saat dipalpasi. Batas difus terjadi karena infeksi yang terjadi sudah lebih ke dalam dermis. Blackmon, selulitis yang mengalami supurasi. Seperti pada contoh gambar ini, yaitu A, erysipelas, dan B, selulitis. Pada gambar yang sebelahnya, struktur dan komponen kulit dan jaringan lunak, infeksi superficial, dan infeksi yang lebih dalam. Selanjutnya abses multiple
kelenjar keringat. Infeksi pada kelenjar keringat yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, kelainan kulit yang tampak berupa nodus eritematosa multiple yang tidak nyeri, berbentuk kuba yang dapat pecah, predileksi pada tempat dengan banyak keringat. Umumnya ditemukan pada anak-anak. Faktor predisposisi berupa daya tahan yang menurun dan banyak berkeringat. Selanjutnya hidradenitis. Infeksi kelenjar apokrim yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus umumnya mengenai anak dengan usia akil balik hingga dewasa muda. Sering didahului oleh trauma mikrotrauma seperti pemakaian deodoran atau mencukur rambut aksila. Gejala penyakit dapat disertai demam dan malese. Kelainan kulit yang tampak berupa nodus yang disertai kelima tanda rahang akut. Selanjutnya yang kedua, dermatomikosis. Dermatomikosis merupakan infeksi jamur pada kulit. Kelompok jamur ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mikosis superficialis dan mikosis profunda. Mikosis superficialis merupakan infeksi yang mengenai jaringan mati pada kulit, kuku, dan rambut. Sedangkan mikosis profunda adalah jamur yang menginfeksi lebih dalam dari kulit. Selanjutnya tinea corporis. Tinea corporis merupakan dermatophyta yang mengenai kulit glabrosa kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan selangkangan. Selanjutnya tinea pedis. Tinea pedis dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu interdigitalis merupakan jenis tinea pedis yang paling sering ditemukan dengan gambaran klinis bercak kemerahan, bersisik, dan maserai pada sela jari kaki. Yang ke B, moccasin foot papulosquamosa hyperkeratotic. Tipe moccasin foot merupakan tinea dengan gambaran klinis telapak kaki, bagian medial dan lateral yang bersisik dengan derajat eritema bervariasi. C. Subacute. Tipe ini biasanya disebabkan oleh strain zoophilic, yaitu T. mentagrophytes dengan gambaran klinis vesikel tegang dengan ukuran lebih dari 3 mm. Vesicopustul atau bula yang tampak pada telapak kaki dan area periplantar. Selanjutnya tinea manum memiliki bentuk yang sama dengan tinea pedis. Jika lesi didapat pada punggung, tangan biasanya akan memberikan gambaran tepi aktif seperti gambaran pada tinea corporis. Selanjutnya tinea capistis. Tinea capistis dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu A. Tapi di bawah ini kita akan menjelaskan sampai D ya. Itu A. Gray patch. Paling sering disebabkan oleh M. audoni dan M. perugium. Gejala klinis berupa papul melebar disertai bercak bersisik. B. Black dot sering disebabkan oleh T. tonsurus, T. violaceum. Black dot memiliki gejala klinis tampak bintik hitam di kepala akibat rambut yang patah tepat di muara. C. Carrion sering disebabkan oleh M. canis dan M. gypseum. M. mentagrophytes, T. violaceum. Carrion memiliki gejala klinis seperti gatal, nyeri, dapat disertai demam. D. Pacus sering disebabkan oleh T. schoelleini. Pacus memiliki gambaran mangkuk merah kekuningan yang berkembang menjadi kuning kecoklatan scutula, di mana saat krusta diangkat dasarnya cekung dan mengeluarkan bau seperti tikus, musyodor.
Selanjutnya tinea unguium. Tinea unguium dibagi menjadi 3 tipe, yaitu subungual distal merupakan onychomycosis yang paling sering terjadi, dimulai dari invasi ke stratum corneum dari hyponychium dan badan kuku distal. B. Wide superficial invasi langsung dari bagian dorsal lempeng kuku dengan gambaran klinis bercak putih hingga kuning kusam disertai bercak pada permukaan kuku jari. C. Subungual proximal merupakan infeksi dari T. rubrum dan Trichopiton mcnini dengan gambaran klinis bercak putih hingga krem pada bagian proksimal lempeng kuku yang semakin lama dapat semakin meluas hingga seluruh bagian kuku. Selanjutnya, non-dermatopitosis. Pityriasis versicolous. Pityriasis versicolous merupakan infeksi superficial Malassea yang umum ditemukan pada remaja dan dewasa, dengan gejala klinis berupa bercak berwarna putih atau kehitaman, dapat disertai rasa gatal ataupun tidak. Penyakit ini umumnya ditemukan pada leher, dada, punggung, lengan atas, jarang ditemukan pada skalp dan perut. Selanjutnya, Tinea nigra palmaris. Penyakit ini disebabkan oleh Cladosporium wernickeyi mansoni. Pada pemeriksaan fisik akan tampak makula tengguli hitam yang terkadang bersisik disertai hiperhidrosis. Selanjutnya pedra, memiliki gejala klinis berupa nodul pada sepanjang rambut. Dari pemeriksaan KOH akan tampak anyaman hipa mengelilingi rambut sebagai selubung. Selanjutnya kandidiasis. Kandidiasis disebabkan oleh Candida sp yang sebenarnya merupakan organisme komensial pada kulit manusia, orofaring, saluran napas, saluran pencernaan, dan mukosa genital. Terdapat 15 hingga lebih dari 200 spesies Candida yang berperan dalam penyakit ini. Tetapi spesies yang paling sering ditemukan adalah Candida albicans. Gejala klinisnya yaitu A. Candidosis oral, terus Verleche cheilitis angular. B. Candidosis kutis dan selaput lendir genital. Lokalisata pulpovaginitis, balanitis atau balanopostitis, diaper ras, candidosis kutis granulomatosa. C. Paronychia candida dan onychomycosis. D. Candidosis mukokutan kronik. E. Reaksi LD. Etiopatogenesis. Meskipun Candidiasis merupakan organisme komensalisme pada kulit, tetapi dalam kondisi tertentu dapat memberikan keluhan. Faktor predisposisi. Faktor risiko yang dapat mempengaruhi infeksi Candidala adalah usia, diabetes mellitus, obesitas, kehamilan, HIV/AIDS, penggunaan antibiotik spektrum luas, penggunaan kortikosteroid atau obat-obatan yang bersifat imunosupresif. Yang ketiga, zoonosis. Protozoa. A. Amoebiasis kutis disebabkan oleh Entamuba histolytica. Dapat ditularkan melalui hubungan seksual, disentri, abses hati dan dari usus ke kulit. B. Trichomoniasis. Trichomoniasis merupakan infeksi urogenital bagian bawah, dapat bersifat akut atau kronik, disebabkan oleh Trichomonas
vaginalis dan dapat mengenai laki-laki atau perempuan. Cacing. A. Cutaneous larva migrans, creeping eruption. Cutaneous larva migran adalah erupsi kulit dengan penjalaran serpiginosa sebagai bentuk reaksi hipersensitivitas kulit terhadap larva cacing tambahan atau nematode atau produknya. Insekta atau kutu. A. Scabies. Scabies merupakan penyakit kulit yang timbul akibat infestasi dan sensitisasi Sarcoptes scabiei par. Hominis dan produknya. Penularan dapat melalui kontak langsung dan tidak langsung. B. Pediculosis. Pediculosis adalah infeksi kulit rambut pada manusia yang disebabkan oleh pediculus. Selain menyerang manusia, penyakit ini dapat menyerang binatang. Pediculosis capitis, pediculosis corporis, pediculosis pubis. Selanjutnya 4. Infeksi virus pada kulit dan mukosa. Tipe-tipe virus yang sering menginfeksi kulit dan mukosa yaitu Poxvirus, Molluscum contagiosum, variola, Human papilloma virus, Condyloma acuminatum, Verruca vulgaris, Infectious exanthems, Varicella zoster virus. Selanjutnya herpes zoster. Herpes zoster disebabkan oleh virus Varicella zoster (VVZ). Mengikuti infeksi primer varicella, virus ini akan berdiam di dalam ganglion sensoris saraf, spinalis, cranialis, atau otonom selama tahunan. Saat imunitas seluler dan titer antibodi spesifik terhadap virus ini menurun, sehingga tidak lagi mampu mencegah infeksi virus, maka akan terjadi reaktivasi yang menimbulkan ruang kulit yang terlokalisasi pada satu dermatom. Varicella. Penyakit ini disebabkan oleh virus Varicella zoster (VVZ). Umumnya mengenai anak-anak. Diawali dengan gejala perut moral selama 2-3 hari seperti gejala sakit, malaise, nyeri tulang, anoreksia, dan demam. Kemudian tampak bercak yang menyebar dari wajah ke daerah kepala, kemudian badan hingga ke ekstremitas. Herpes simplex merupakan infeksi menular seksual yang dapat disebabkan oleh herpes simplex virus 1 HSV1 atau herpes simplex virus 2 HSV2 yang merupakan virus DNA. Pada umumnya HSV1 akan bermanifestasi pada daerah sekitar mulut dan HSV2 pada daerah genital, tetapi keduanya dapat menginfeksi oral ataupun genital. Verruca vulgaris. Verruca vulgaris disebabkan oleh human virus papilloma HPV, terutama tipe 2, tetapi dapat juga tipe 1 dan 4. Pada umumnya lesi tidak menimbulkan gejala subjektif, tetapi terus bertambah besar, menebal membentuk lesi keratotik. Lesi dapat memberikan rasa nyeri apabila terletak pada lokasi yang terkena tekanan atau bila meregang dan berdarah. Selanjutnya, Condyloma acuminata. Condyloma acuminata adalah lesi berbentuk papul dengan permukaan perukosa yang disebabkan oleh human papilloma virus HPV tipe 6 atau 11. Lesi ini sering disebut sebagai kutil kelamin dan umumnya menyerupai kembang kol. Itulah presentasi PowerPoint dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.